Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Rahayu ingkang sami pinagih. Sahabat Buana Channel di mana saja Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu mendapat rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Buana Channel, terima kasih Anda telah mengikuti serial dari kisah perjalanan hidup Joko Tingkir yang kali ini sudah menginjak episode ke-9 yang berjudul Jaka Tingkir melawan 3 ekor banteng. Pada hari yang telah ditentukan di lapangan tempat pengujian para prajurit, dengan disaksikan oleh Sultan Demak sendiri beserta beberapa pejabat dan para pasukan pengawal Sultan Trenggono, Jaka Tingkir siap diuji kesaktiannya yang telah banyak belajar bela diri, termasuk cara menggunakan berbagai senjata, cara berkuda, dan ilmu-ilmu kanuragan dari para pertapa dan Kyai Ageng Selo. Kini semua yang telah dipelajari harus ditunjukkan semaksimal mungkin. Hari ini adalah hari penentuan bagi masa depannya di kemudian hari. Jaka Tingkir dengan gagahnya menaiki seekor kuda sembari membawa busur panah. Tegang dia menunggu bunyi gong, tanda dilepaskannya banteng liar sebagai lawan tandingnya. Gong dipukul oleh seorang prajurit khusus. Menyusul seekor banteng liar tiba-tiba masuk ke dalam area lapangan. Jaka Tingkir memacu kudanya. Gemuruh suara prajurit menambah semangatnya. Namun sesaat kemudian banteng berubah semakin liar. Banteng menyerangnya. Jaka Tingkir sigap. Kuda berputar indah menghindari serutukan banteng. Gemuruh suara prajurit terdengar melihat indah cara menghindar yang ditunjukkan oleh Jaka Tingkir. Sultan Trenggana tersenyum. Jaka Tingkir melepas beberapa anak panah dari pundaknya. Tidak terlihat kapan Jaka Tingkir mengambil anak panah dari pundaknya. Anak panah meluncur dengan derasnya dan tepat mengenai tubuh banteng. Banteng terluka. Serudukannya agak goyah. Gemuruh prajurit riuh rendah melihat ketangkasan Jaka Tingkir yang mampu mengendarai kuda tanpa memegang tali kekang dan sekaligus melepaskan anak panah dengan fokus yang terarah. Banteng mendengus semakin liar. Tiba-tiba dari arah pinggir muncul 2 ekor banteng lain. Keduanya langsung menyerangnya. Dengan sangat lincah, Jaka Tingkir memacu kuda dan mengambil sebatang tombak yang tersedia di pinggir arena. Jaka Tingkir tidak membuang waktu. Dengan tetap memacu kuda, beberapa kali dilepaskannya anak panah. Bidikan anak panah tak ada yang meleset, mengarah satu persatu ke tubuh ketiga banteng yang kebingungan hendak menyeruduk.
Namun dengan kecepatan yang luar biasa, Jaka Tingkir menancapkan sebilah keris ke leher banteng yang dinaikinya. Banteng roboh meregang nyawa. Seekor banteng lain mendekat. Jaka Tingkir menghindar. Tapi bersamaan dengan itu, cepat keris di tangannya mengarah ke leher banteng yang menyerutuknya. Leher banteng terkoyak. Banteng lari ke pinggir dan roboh meregang nyawa. Gemuruh sorak-sorai kembali terdengar. Tinggal seekor lagi. Sultan Trenggana terlihat bangkit dari duduknya. Dia nampak terpikat dengan ketangkasan Jaka Tingkir. Sedangkan di arena, Jaka Tingkir berlari menghampiri kudanya. Kembali dia menaiki kuda. Tombak kembali dia raih, dan tombak meluncur mengarah tubuh banteng. Telak banteng mendengus dan roboh akibat telah banyak luka-luka di tubuhnya. Sorak-sorai lebih hebat membahana, mengiringi kemenangan Jaka Tingkir, dan Sultan Demak pun sangat puas. Dengan keberhasilan Jaka Tingkir mengalahkan 3 ekor banteng, maka Jaka Tingkir diangkat sebagai lurah prajurit pengawal Sultan Demak. Dia berhasil dengan gemilang melewati uji keprajuritan pasukan pengawal Sultan. Nama Jaka Tingkir seketika dikenal dan merebak di kalangan istana. Identitas Jaka Tingkir sebagai putra Kiai Ageng Pengging pun sudah banyak yang tahu. Banyak para pejabat Demak yang kagum pada ketangkasan Jaka Tingkir. Namun di sebagian pihak bergulir pula sebuah kecemasan. Ada yang diam-diam menolak dan tidak puas atas keputusan tersebut. Namun banyak pula yang bergembira dengan keputusan Sultan, dan masa depan Jaka Tingkir sudah tampak di depan mata. Kemampuan Jaka Tingkir kerap kali teruji sebagai lurah prajurit pengawal Sultan. Jaka Tingkir memberikan rasa aman bagi Sultan Trenggana. Pada suatu ketika, manakala Sultan Trenggana tengah melakukan perburuan di hutan, Jaka Tingkir berhasil menyelamatkan Sultan Trenggana dari serangan segerombolan gerilyawan. Jaka Tingkir mampu mengusir gerombolan gerilyawan tersebut tanpa pertempuran sama sekali. Pemimpin gerombolan mematuhi perintah Jaka Tingkir, sang putra Kiai Ageng Pengging, untuk tidak meneruskan penyerangannya. Begitu juga saat Jaka Tingkir mengawal Sultan Trenggana yang tengah berkunjung ke wilayah bagian Demak melalui rute menyeberangi sungai. Jaka Tingkir mampu mengundurkan gerombolan gerilyawan yang tengah menyerang tiba-tiba. Jaka Tingkir mengendurkan mereka tanpa pertempuran sama sekali. Sultan Trenggana merasa sangat terlindungi dengan Jaka Tingkir di sampingnya. Dalam babat Tanah Jawa dikisahkan ketika Sultan Trenggana tengah berburu, Jaka Tingkir berhasil menangkap seekor harimau yang hendak mengganggu Sultan. Harimau tersebut ditaklukkan dan dipanggul oleh Jaka Tingkir. Ditunjukkan kepada Sultan Demak, lantas dilepaskan. Dan di lain waktu, manakala Sultan Demak tengah mengadakan kunjungan ke wilayah bagian dengan melewati rute menyeberangi sebuah sungai,
Tiba-tiba muncul buaya yang sebesar. Jaka Tingkir terjun ke sungai. Dia bergulat dengan buaya. Buaya berhasil ditangkap, diperlihatkan kepada Sultan Trenggana, lantas dilepaskannya pula. Jaka Tingkir sangat dekat dengan Sultan Trenggana, lebih dekat daripada pejabat-pejabat yang lain, seperti Sunan Kudus maupun Fatahillah, Sang Senopati Demak Bintara. Keselamatan Sultan benar-benar terjaga apabila Jaka Tingkir melakukan pengawalan. Seluruh laskar yang masih bergerilya sangat menghormati dan menyegani putra Kyai Ageng Pengging tersebut. Apa yang disampaikan oleh Kyai Ganjur terbukti sudah, dan Sultan Trenggana semakin menyayangi Jaka Tingkir. Dengan kawantoso kang jakeni ing ngarsa miwah